Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Gimana nih kabar ibu-ibu semuanya, teman-teman pendamping PKH seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Di video kali ini saya akan menerangkan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya terkait dengan kenapa kok saya tidak dapat PKH, kenapa kok saya tidak dapat BPNT. Itu banyak sekali masuk ke saya. Sebelum saya menerangkan itu, mohon bantuannya, keikhlasannya untuk like, subscribe, comment, and share ya. Terima kasih. Baik, seperti tadi saya terangkan di depan, banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Kenapa kok saya tidak dapat PKH? Kenapa kok saya tidak dapat BPNT? Ya, oke. Saya akan terangkan ya. Minimal ada tiga poin yang perlu Bapak Ibu semuanya ketahui. Yang pertama, kenapa tidak dapat PKH atau BPNT? Mungkin Bapak Ibu semuanya itu belum masuk di data DTKS ya. Apa itu data DTKS? Yaitu data terpadu kesejahteraan sosial ya. Itu penting ya bagi siapa saja yang ingin mendapatkan bansos. Sebenarnya tidak hanya PKH atau BPNT ya, bisa KIP, KIS dan lain-lain. Itu harus masuk dulu di data DTKS, yaitu baru mempunyai peluang untuk dapat bantuan sosial. Tapi misalkan belum masuk di data DTKS, sampai kapanpun ya tidak akan dapat misalkan PKH, BPNT. Biar masuk di data DTKS itu gimana caranya ya? Pemerintah itu memberi jalan ya, atau pemerintah itu memberi kesempatan kepada siapapun yang merasa masih berhak ya untuk dapat program apapun itu ya, bantuan sosial, itu bisa mendaftarkan diri ke balai desa ya. Nanti di situ ketemu dengan operator desa ya, walaupun nanti ada proses ya, di situ ada musdes dan lain-lain, yang akhirnya nanti data itu diusulkan ke pusat, kemudian nanti pusat menurunkan lagi data penerima atau data yang masuk di data DTKS itu dulu ya. Yang terpenting itu masuk di data DTKS dulu ya. Seperti tadi saya bilang, kalau sudah masuk di data DTKS itu mempunyai peluang untuk mendapatkan bantuan apapun ya. Tidak hanya PKH atau BPNT, tapi bantuan yang lainnya. Karena sekarang kementerian manapun itu ketika mau menyalurkan bantuan itu mengambil data dari DTKS. Nah itu ya, itu poin 1, harus masuk di data DTKS. Nah sekarang kalau sudah masuk di data DTKS, kok saya belum dapat PKH atau BPNT juga ya? Oke, perlu kita ingat ya, bantuan sosial misalkan itu PKH atau BPNT, ketika pemerintah mau menambahkan penerima bantuan sosial baik itu PKH atau BPNT, itu melihat kebutuhan ya, melihat kebutuhan di daerah tersebut. Jadi tidak selalu atau sewayah-wayah, yaitu bahasa Jawanya itu menambah ya penerima bantuan sosial ya. Jadi pemerintah itu juga melihat kebutuhan ya, atau di sistem kuota seperti itu ya. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya sudah masuk di data DTKS ya, tadi saya bilang itu mempunyai peluang ya, mempunyai peluang untuk bisa mendapatkan bantuan sosial. Nah itu dulu ya, walaupun tadi saya bilang itu semua itu sesuai kebutuhan, tapi kan kalau sudah masuk di data DTKS kan sudah mempunyai harapan atau peluang kayak gitu.
ya. Nah, yang ketiga, ya, sudah masuk di data DTKS, ya. Saya punya anak sekolah, ya, punya balita. Kenapa kok belum dapat PKH? Ya, kalau PKH kan harus ada komponennya, yaitu tadi, ya, karena semuanya itu sesuai kebutuhan, ya, sesuai kebutuhan, ya. Kemudian, ya, sudah masuk di DTKS, kenapa saya tidak dapat PKH misalkan, ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya itu sudah tidak mempunyai komponen lagi, karena di PKH itu harus mempunyai komponen, ya, itu baru bisa dapat program PKH. Ya, komponennya ada ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan disabilitas. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya anaknya sudah lulus sekolah semuanya, ya, tidak punya lansia, tidak hamil, tidak punya balita, dan lain-lain, ya, itu. Oke, kalau seperti itu Bapak Ibu, ya, masih mempunyai peluang untuk bisa dapat program sembako atau BPNT, karena kalau di BPNT itu tidak ada komponen, ya, tidak ada komponen. Bisa dapat juga KIS atau KIP, ya, walaupun kalau KIP itu harus mendaftar dulu, ya, kalau KIS itu juga, ya. Oke, seperti itu, ya, keterangan dari saya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat apa yang saya terangkan. Bapak Ibu semuanya sudah tidak bingung lagi, sudah mengerti, ya. Jadi kenapa tidak dapat PKH atau BPNT, ya, seperti itu, ya. Minimal ada 3 poin yang harus Bapak Ibu ketahui. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, salam sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.